Double strike saya sama Om Wawan di depan. Yes! Wih, lumayan besar-besar barakotanya, giginya tajam sekali. Kali ini, Mancing Mania Strike Back akan menggelar battle di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Polaang, Mongondo Timur. Battle kali ini saya gelar ketika matahari baru memperlihatkan dirinya. Target kali ini ialah ikan laut dalam. Hari ini saya udah di tengah laut nih, di daerah Bolaang, Mongondo Timur. Orang biasa kenal Bol Team. Ini saya sama perahu tim hijau. Di belakang ada Om Fikri, Om Wawan, sama Bang Glenn. Di sana ada tim putih, ada Edward, Ko Andre, sama Steve. Kita lihat nih, siapa yang dapat ikan besar-besar. Warna jersey yang berbeda sekaligus sebagai penanda asal daerah tim peserta. Tim putih berasal dari Manado, sedangkan tim hijau adalah tim tuan rumah. Kira-kira tim mana yang akan membawa trofi Mancing Mania Strike Back kali ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Tim tuan rumah yang saya tumpangi langsung tancap gas menuju spot andalannya. Tidak lama menurunkan umpan metal jig, sambaran pun langsung terjadi. Fish on! Fikri yang bermain di buritan speedboat menjadi yang pertama mendapatkan sambaran. Menghadapi perlawanan ikan di kedalaman 200-an meter, membuat Fikri tidak ingin terburu-buru menaikkan ikan. Selain bakal menguras tenaga, ikan akan lebih mudah terlepas jika gegabah dalam menghadapinya. Dari jenis tarikannya sulit diterka ikan apa yang memakan umpan metal jig milik Fikri. Wah, di luar dugaan, seekor barakota berhasil ia naikkan ke speedboat. Mantap! Barakota ini salah satu ikan yang memang penghuni di dasar laut dalam nih biasanya. Ini kita memang tadi main di 350-an ya Bang ya, 350 meter. Dan kirain ruby. Ternyata dapetnya barakota. Memang spesies ikan dalam sama malam biasanya dia makan malam. Karena kalau lihat dari matanya dia memang biasanya agresifnya di malam hari. Ini ikan nokturnal dan salah satu sebenarnya ini salah satu indikasi kalau misalnya ada escolar atau oil fish di bawahnya. Poin pembuka yang bagus untuk tuan rumah. Ciri khas ikan ini ialah giginya yang tajam dan matanya yang terlihat menyala jika terkena cahaya. Tim putih rupanya lebih memilih untuk mengisi perut terlebih dahulu. Turun ke laut saat matahari sebelum terbit membuat para angler membawa bekal alternatif untuk sarapan. Ketika turun memancing, sangat penting bagi kita untuk menjaga stamina tubuh supaya kuat menghadapi perlawanan ikan dari kedalaman ratusan meter. Selesai dengan cemilan paginya, tim putih langsung beraksi. Bermain di bagian depan perahu, giliran Edgar yang mendapatkan sambaran. Fish on! Dengan penuh semangat, ia terus memompa jorannya. Edgar cukup penasaran dengan ikan yang tertipu umpan timah miliknya. Ikan dipaksa naik ke permukaan dengan cepat. Seekor ikan Diamond Trevally berhasil ia landitkan dengan pasti ke atas perahu. Naiknya Diamond Trevally mengubah kedudukan menjadi sama antara tim hijau dan tim putih. Ikan ebek atau Diamond Trevally juga biasa dikenal dengan sebutan kue rambe, mempunyai bentuk badan dengan sudut yang agak menonjol dan juga tipis jika dibandingkan dengan jenis ikan kue lainnya. Diamond Trevally menghuni kawasan perairan berbatu karang yang mempunyai kedalaman sekitar 20 meter hingga 100 meter. Tarikannya yang cukup kuat membuat ikan ini menjadi salah satu ikan favorit para pemancing. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebagai salah satu ikan penghuni perairan tropis dan subtropis, Diamond Trevally atau kue ebek tersebar merata di wilayah Laut Nusantara. Saya pun pernah merasakan sensasi tarikannya ketika turun memancing di Laut Belitung. Strike!
Dari buritan kapal, kali ini umpan light jig saya berhasil mendapat sambaran ikan dari kedalaman air. Kedalaman 30, ikannya rame banget, dia juga nggak ngerti. Dari tadi kita popping-popping, kurang makannya. Tapi di light jig malah pada makan kan, dan jenisnya beda-beda. Putaran demi putaran reel membuat tali pancing perlahan kembali memenuhi spool. Tuh udah kelihatan ikannya tuh. Kaler. Tuh. Akhirnya seekor Diamond Trevally menyerah dan berhasil naik ke permukaan. Ikan predator yang juga sering disebut kue ebek ini memiliki ciri berbentuk segi empat memanjang, berwarna putih silver, serta terdapat bintik abu pada tubuhnya. Diamond Trevally nih, atau ebek, kue rambe, banyak banget sebutan dari si Trevally yang satu ini. Beda sama Giant Trevally, ini ikannya emang lebih buat konsumsi, jadi lebih enak rasanya. Dan tarikannya juga mantep banget. Dewi Fortuna sepertinya belum beranjak dari perahu tim putih. Andre rupanya juga mendapat sambaran. Sepertinya bukan ikan kaleng-kaleng yang sedang dihadapi oleh anggota tim putih kali ini. Edgar langsung sigap memasangkan gimbal untuk partnernya. Wah, cepat coba. Strike! Menaikkan ikan dari kedalaman ratusan meter memang tidaklah mudah. Jika kita tidak terbiasa, tenaga akan cepat terkuras habis. Setelah melewati periode adu tarik, akhirnya seekor barakota dengan ukuran yang cukup besar berhasil naik ke perahu tim putih. Mantap! Buat apa ini? Mau busuk perahu. Iya. Rilis yo? Iya. Mancing mania strike back mantap. Walau masih pagi, ternyata panas matahari di Laut Baltim sangatlah menyengat. Saya pun berinisiatif untuk memasang penutup perahu untuk bernaung. Dengan bantuan Fikri, akhirnya tenda perahu pun terpasang sempurna. Di Baltim ternyata mataharinya ada 5. Baru setengah 8. Panasnya kayak jam 12 siang. Wih, panas sekali. Kita pasang paranet sedikit biar agak-agak sejuk di laut. Terus juga ini lagi mati angin. Jadi bener-bener nggak ada sejuk-sejuknya, panas banget. Ini habis pasang ini kita coba mancing lagi. Parade strike semakin menggila nih Strike Big Mania. Fish on! Bermain di haluan perahu memudahkan Andre untuk meladeni perlawanan ikan. Ikan tiba-tiba berhenti melawan, membuatnya semakin bingung dengan ikan yang ia dapatkan. Bayangan ikan pun muncul dari dalam air. Rupanya seekor hiu dengan tubuh yang terlilit tali PE berhasil naik ke permukaan. Sontak perahu pun langsung ramai dengan hasil ikan yang didapatkan Andre. Sayang dapat hiu. Ikan hiu pun kembali ia rilis karena salah satu ikan yang dilindungi. Mantap Bung Andre. Awas, kita rilis ya. Hari menjelang siang, tim putih memutuskan untuk bersandar di pulau. Selain itu, tim putih rupanya berencana untuk memasak guna mengisi perut yang masih kosong. Tim putih ternyata sudah menyiapkan bumbu woku dari darat. Mantap! Gerak cepat pun langsung dilakukan. Andre dan Edgar bertugas memasak bumbu woku, sedangkan Ewa dibantu ABK perahu membakar ikan. Semua bahan seperti serai, daun pandan, daun jeruk, serta bawang merah ditumis hingga harum. Setelah itu masukkan bumbu halus yang memang sudah disiapkan dari rumah. Aroma wangi dari bumbu pun langsung tercium. Setelah bumbu matang, masukkan daging ikan yang telah diberi perasan daun jeruk nipis. Tambahkan air hingga ikan terendam dan masak hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Ewa masih sibuk dengan bakarannya. Beberapa kali ikan diberi minyak serta dibolak-balik agar matang sempurna. Walau ikan barakota terlihat seram, namun jika sudah dibakar seperti ini, tetap terlihat nikmat ya Strike Big Mania. Dua menu masakan dari tim putih sudah siap saji nih.
Melihat perahu tim putih yang sedang beristirahat di pulau, tim hijau pun tak segan untuk menghampiri. Minggir bang, sana lagi masak bang. Oh iya. Wih, kayaknya Enak itu. bisa numpang makan kayaknya kita. Bawa apa dorong kemari kok? Sudah pecium nih bau makanan ini kayaknya ini. Parpas, torangnya ada air. Tanya air kalau pada orang ada. Woi, ada air bang nih? Ada makanan buat orang sini. Air minum, habis. Ada. Ya Apa? Minta apa dia, Bang? Minta air. Minta air? Iya. Oh, bisa kita ke sana? Bisa. Oke. Oke. Ternyata tim putih lagi masak nih, lagi istirahat. Kita juga tadi lagi cari tempat buat istirahat, buat neduh. Kita mau coba ke sana. Dan mereka ternyata nggak punya air, jadi kita bisa barter. Tim kita air banyak ya? Mantap. Tim di sini banyak ya? Banyak. Oh, tim sini air banyak, jadi ntar kita barter air. Kita kasih ke sana, kita dapat makan. Mantap. Wah, ini dia yang namanya pemancing. Walau sedang battle, rasa solidaritasnya masih tinggi. Saling barter sudah menjadi hal biasa di dunia permancingan. Cuma butuh air kan? Kita ada air banyak. Tanpa basa-basi, saya dan para peserta battle langsung berkumpul untuk menikmati masakan dari tim putih. Memang enak ya jika makan ketika perut benar-benar kosong. Jadi lahap makannya. Datang tinggal makan, enak Kang. Kan barter kok. Air. Keasikan menikmati makanan seperti ini membuat aroma battle-nya jadi hilang untuk sementara. Setelah puas mengisi perut, kedua tim kembali turun ke laut sebagai lawan untuk meneruskan battle. Sesampainya di spot baru, umpan metal jig langsung diterjunkan. Tidak pakai lama, keriuhan langsung menggema di atas tim hijau. Fish on! Tidak lama berselang, Wawan yang memainkan di haluan kapal juga mendapatkan sambaran. Double strike saya sama Om Wawan di depan. Tadi di belakang Bang Fikri putus. Ayo Ko! Kami berdua terus memompa joran agar lebih mudah untuk menaikkan ikan. Ikan apa ini belum naik? Dari karakter tarikannya sepertinya jenis ikan yang sama nih Strike Back Mania. Semakin ikan naik ke atas, saya semakin ragu dengan ikan yang sedang akan. Jangan-jangan saya dan Wawan menarik satu ikan yang sama. Bayangan ikan barakota pun terlihat. Ternyata benar adanya, tali pancing saya dan Wawan saling terkait. Tiga ulang saja. Boleh potong leader, Bang? Boleh potong ini, Bang. Bang, masih ada? Masih ada? Masih ada ikan ternyata. Ternyata tetap dua strike, benar dua strike. Tadi saya nyangkut di saya. Bang Wawan ada strike. Mantap. Setelah melepaskan tali pancing yang terkait, Wawan langsung melanjutkan pertarungannya. Akhirnya, ikan dari jenis yang sama berhasil dinaikkan Wawan ke atas speedboat. Mantap! Wih, lumayan besar-besar barakotanya. Giginya tajam sekali. Wih, ini memang ikan-ikan di laut dalam. Mancing mania strike back. Mantap! Tim hijau kembali menunjukkan tajinya sebagai tuan rumah. Umpan metal jig Fikri kembali mendapatkan sambaran. Fish on! Strike! Ayo! Tidak mendapatkan perlawanan berarti, sepertinya bukan ikan besar yang Strike aja didapatkan. dulu. Walau ukurannya belum besar, namun ikan satu ini memang hidup di laut dalam. Bernama Big Eye Fish, sebagian besar spesies ikan ini berwarna merah. Memiliki mata yang besar, Big Eye Fish mampu mendeteksi mangsa dalam kegelapan air. Big Eye Fish berasal dari perairan tropis dan subtropis dan hidup di ekosistem berbatu. Mancing mania strike back. Mantap. Masih penasaran dengan ikan-ikan di Laut Ball Team? Saya pun kembali terjun ke laut. Namun kali ini bersama nelayan yang biasa mencari ikan di laut dalam. Untuk menuju spot, saya dan Ibrahim membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Bermodal GPS manual dengan berpatokan pada daratan, Ibrahim yakin dengan spot mancingnya. Ini saya masih di Laut Ball Team nih. Tapi kali ini saya nggak sama angler atau pemancing. Saya sama Pak Ibrahim. Ini jagoannya di sini nih. Jagoan layannya Ball Team nih buat mancing. Kita mau mancing. Hari ini ikan apa aja kita angkat ya, Pak? Ikan
Gropa. Wih, Kuropa. Wih, hari ini kita mau mancing kerapu katanya. Jadi emang kerapu Pak ya? Iya, kerapu. Jadi memang Pak Ibrahim nih sehari-harinya mancing di laut Baltim. Jadi udah tahu banget luar dalamnya isi laut di Baltim nih. Mantap. Jangkar berupa karung berisi pasir pun langsung diturunkan. Ini namanya jangkar sekali pakai. Jadi akan diputus saat pergi dari spot. Jangkar seperti ini lebih praktis dan tidak merusak karang di dasar laut. Ibrahim langsung menyiapkan rangkaian memancingnya. Nelayan tradisional seperti Ibrahim memang lebih familiar menggunakan teknik handle tanpa Nggak alat. mau ikut campur ini masalah rangkaian. Karena biasanya memang setiap daerah nelayan ini punya rangkaiannya masing-masing, rangkaian andalannya. Jadi kalau salah malah ikan biasanya malah tidak makan. Rangkaian pancing dengan susunan 2 mata kail disambungkan ke gulungan tali utama. Panjang gulungan tali ini bisa mencapai ratusan meter. Setelah selesai, tinggal pasang umpan dan mancing pun siap dilaksanakan. Kata Pak Ibrahim kita pasang 2 umpan, 1 umpan utuh, 1 umpan potong ya Pak. Umpan pun langsung saya dan Ibrahim turunkan. Fish on! Wih, sepertinya spot spesial nih. Baru menurunkan umpan langsung disambar. Mantap Pak Ibrahim. Ayo lepas kah? Aida. Lepas. Wih. Sayang ikan terlepas. Dari usahanya tadi sepertinya ikan besar yang menyambar umpan. Ibrahim langsung menurunkan umpannya kembali. Ikan pun langsung merespon. Fish on! Tidak ada ikan. Ada. Dengan tenang Ibrahim terus menarik talinya ke atas perahu. Tadi tidak ada hasil. Inilah uniknya teknik handline. Tali tidak digulung namun dibiarkan terurai di atas perahu. Cara ini bertujuan supaya ikan lebih cepat untuk naik ke perahu. Cara ini juga mempermudah tali diulur kembali untuk lanjut memancing. Terlihat gampang, namun teknik ini cukup menguras tenaga serta akan kesulitan jika tidak terbiasa. Akhirnya seekor ruby snapper berhasil dinaikkan Ibrahim ke atas perahu. Ikan ruby akan mengeluarkan gelembung udara yang sebenarnya lambung dari mulutnya sebagai tanda ia mengalami dekompresi. Pak Ibrahim dari tadi mocel terus. Berapa kali Pak Ibrahim sudah dapat strike besar kayaknya, tapi mocel terus, tapi akhirnya dapat juga. Tapi ini saya juga bingung, padahal umpan sama, kedalaman sama, pemberat sama, tapi saya nggak dimakan-makan. Memang bukan ahlinya saya. Nah, kita coba lagi, kita cari lagi, tunggu dulu.